Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya off cam. Eh, yang kami hormati Pak Wiworo selaku narasumber, Pak Presiden, Pak Muhammad Fathur Rahman selaku Presiden Matematika Nusantara, Bapak Ibu pengurus MN Pusat, MN Wilayah, dan juga MN Daerah yang pada malam ini berkesempatan untuk hadir. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu LAPI MN yang ke-38. Mohon maaf memang agak terlambat karena tadi ada beberapa kesalahan teknis eh, dan juga menyesuaikan waktu di beberapa wilayah Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan belajar banyak kepada narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi guru matematika semuanya pasti kenal dengan sosok beliau yaitu Pak Wiworo. Eh, Banyak hal yang akan kita kulik malam ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Wi. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Ania Ismayani selaku moderator dan nanti akan dibuka oleh Pak Pres. Kepada Bu Ismayani, saya persilakan Bu Ani, monggo. Baik, terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu semua. Ini ada pembukaan dulu, Pak Eko. Saya nanti langsung memandu kegiatan bersama Pak W Eh, atau gimana? Dibuka sama Pak Pres dulu, baru terus nanti silakan ke Pak Wi. Kata dari Pak Pres. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati narasumber webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu pengurus Pusat Matematika Nusantara yang kami hormati, para peserta, rekan-rekan pendidik, praktisi pendidikan matematika, serta seluruh peserta webinar lainnya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar dengan tema matematika dasar yang benar dan bermakna. Mengapa penting? Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai ke acara pokok, eh, kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Fathur Rahman selaku Presiden Matematika Nusantara untuk membuka kegiatan kita pada malam ini. Kepada Pak Fathur, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada narasumber yang saya hormati pada malam ini Pak Wiroro yang sudah kita kenal semua Bapak sekalian. Pertama, izinkan kita sama-sama untuk mengucapkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama pada hari ini menyempatkan untuk mengikuti webinar atau rapi yang ke-38 dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru matematika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi kali ini itu relevan sekali ya dengan yang sekarang ya, bahwa kita tahu bahwa TKA ya yang jenjang SMA, SMK itu kemarin boleh dikatakan rendah kalau tidak salah, rata-ratanya secara nasional 34 atau 35 itu ya. 34 atau 35. Nah, ya kalau kita bilang ya matematika dasar ya terutama mungkin di SD itu sangat penting peranannya ya. Saya pernah memberikan pelatihan numerasi gitu ya. Ternyata guru-gurunya itu saya kasih soal gini ya. Ada soal tentang suhu gitu ya. Misalkan 5 derajat dengan satunya min 10 derajat. Itu selisihnya itu tidak ada guru itu yang bisa jawab itu ya.
Jadi 5 dengan min 10 ya, itu negatif dan positif itu ternyata semua guru itu tidak ada yang menjawab ya. Nah kalau gurunya aja itu secara dasar tidak bisa menjawab, nah bagaimana nanti itu ketika mengajarkan, membelajarkan ke anak-anak gitu kan gitu. Maka ya kita sebagai guru matematika di samping ya kita menguasai konten, itu penting konten ya sebagai kompetensi profesional, dan juga bagaimana cara membelajarkannya itu ya. Cara membelajarkannya jangan sampai ya kita mengajar yang sebenarnya memberikan pengumuman gitu kan. Yaitu kata saya mendapatkan apa ya cerita dari kepala sekolah SD ketika dia supervisi. Katakanlah ketika mengajarkan persegi panjang, luasnya itu seperti apa, langsung pakai rumus gitu ya. L sama dengan panjang kali lebar. Dari mana asal-usulnya itu pokoknya yang penting rumus gitu kan gitu. Nah kalau gini kan enggak benar gitu kan gitu. Maka jadi penting itu matematika dasar sehingga nanti ke depan ketika SMP, SMA itu anak-anak sudah punya fondasi yang kuat gitu. Oke, itu aja pengantar saya bahwa ini adalah materi penting sehingga nanti itu mudah-mudahan bisa meningkatkan mutu pembelajaran di kelas kita sebagai guru matematika. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatur atas pembukanya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Ismayani. Saya sekarang bertugas sebagai moderator yang akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kegiatan webinar ini berlangsung. Bapak Ibu, barangkali kita sering menganggap bahwa matematika dasar itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah selesai gitu ya, materi yang sering dianggap sederhana, teknis, rutin. Namun dalam praktik pendidikan justru pada tahap dasar inilah fondasi berpikir matematis ini perlu dibangun di peserta didik kita. Pemahaman konsep yang keliru, pembelajaran yang sangat prosedural atau pengalaman belajar yang tidak bermakna itu akan berdampak panjang untuk kedepannya di dalam siswa-siswa kita belajar matematika. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah apakah matematika dasar yang kita ajarkan ini sudah benar secara konseptual? Nah, melalui webinar ini yang insya Allah akan menghadirkan salah satu, kalau saya pikir sih ini pakarnya ya, pakarnya di bidang pendidikan dasar nih, matematika di tingkat dasar, Pak Wiworo ini. Sebelumnya kami perkenalkan sedikit, Pak Wiworo ini beliau adalah Widya Iswara di BBGTK Yogyakarta, dulunya P4TK Matematika. Beliau basic pendidikan di Matematika UGM dan Magister Manajemen UGM. Kemudian spesialisasi ini, kepakaran beliau ini di bidang banyak sebenarnya. Beliau sangat expert di bidang pembinaan Olimpiade Matematika, kemudian di dalam eksplorasi matematis, terutama di pembelajaran matematika sekolah, mulai dari level dasar sampai level menengah. Baik, Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu kita simak saja langsung narasumber kita. Mangga Pak Wi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya terdengar suara saya ya. Terdengar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, ini senang sekali warahmatullahi setelah sekian wabarakatuh. lama kita bisa bertemu lagi sesama guru matematika. Ini mungkin saya tanya dulu, ada yang mengajar SD nggak ini? Oh, ada nih Mbak Dewi, ada nih. Terus siapa lagi? Ya, yang jelas saya mungkin 20 tahun lebih itu menekuni SMP dan SMA. Saya baru menurut SD itu di tahun 2022. Jadi masih belum lama ya. Jadi eh, sejak itu langsung saya prediksi akan menjadi masalah dan memang menjadi kenyataan sekarang menjadi masalah besar terkait dengan Mario ya yang paling dasar terkait dengan operasi hitung yang paling sederhana. Dan tadi pagi saya masih dijabri oleh salah seorang teman di Makassar, itu guru SMA Pak Asmar.
Itu beliau mengajar tentang apa itu? Tentang trigonometri. Sudah menyiapkan berbagai soal yang bermacam-macam. Tetapi akhirnya juga macet juga kan apa? Bukan masalah trigonometri, tapi terkait dengan masalah pecahannya. Terkait dengan utak pecahannya, anak-anak pada nggak bisa. Sehingga memang menjadi masalah besar matematika di SD itu. Nah, dan juga selama sekitar 3 tahun terakhir saya bertemu dengan banyak guru SD, ya memang eh, banyak juga yang memang sangat apa namanya visualnya dan progresif. Lalu juga banyak juga yang terus terang masih harus banyak belajar lagi untuk terkait dengan penguasaan konten materinya. Nah, eh, jadi saya mengacu dari buku Russian Mathematics Education di matematika di Rusia. Itu kalau di Rusia itu ada syarat untuk menjadi guru, gampang saja, hanya dua syaratnya. Yang pertama adalah menguasai konten materinya, dan yang kedua adalah bisa mengajarkan dengan benar. Jadi cuma dua aja syarat guru di Rusia, menguasai konten materinya dan bisa mengajarkan dengan benar. Nah, sekarang mengenai mengenai eh, konten materinya. Nah, kita sekarang refleksi aja bagaimana dengan kita di Indonesia ini, apakah sudah kuat untuk komunitas profesionalnya. Nah, ini hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Kemudian juga bagaimana cara mengajarkannya. Yang tadi kalau Pak Fatur tadi tidak hanya sebagai pengumuman, tapi juga betul-betul apa namanya, melalui konstruktivisme. Jadi siswa betul-betul bisa menemukan mengapa kok misalnya kok luas kok seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sebatas luas sama panjang kali lipat, tapi juga mengapa kok luas adalah banyaknya persegi satuan yang dapat menutup apa namanya, misalnya sebidang kertas misalnya. Nah, itu yang kita harus refleksi dulu untuk dasar matematika. Dan sebenarnya di SD walaupun mungkin cukup banyak materinya, tapi sebenarnya bisa kita peras menjadi eh, dua saja yang paling apa namanya, paling mendasar, yang paling fundamental, yaitu adalah operasi hitung dasar, itu pengurangan, pengurangan dan pembagian, kemudian pecahan. Karena kalau itu sudah dikuasai, nanti untuk yang lain akan lebih lebih mudah, lebih terjangkau nanti. Tapi kalau yang operasi hitung dasar ya, atau misalnya kalau orang Jawa dulu bilang pipolondo ya, pingporolan sudo, itu mungkin masih bermasalah. Ya kita nggak bisa untuk mengajar statistika, data, peluang, nggak bisa. Seperti tadi yang pengalaman Pak Asmar, bagaimana dia memberikan berbagai macam soal untuk apa trigonometri, kalau untuk dasar pecahan aja masih bermasalah. Nah, di sini saya akan mencoba untuk belajar dari negara tetangga kita, itu Singapura. Sebenarnya ini juga sudah masalah yang dialami oleh Singapura 50 tahun yang lalu, tahun 75. Sebenarnya sama dengan kita masalahnya. Jadi eh, dasar mana masih bermasalah di Singapura tahun 75. Nah, kemudian mereka riset, kemudian tahun 87 mereka itu apa namanya, eh, merekomendasikan dua pendekatan, yaitu CPA, pemilih pintura abstrak, kemudian juga metode-metode untuk soal cerita. Nah, hanya menggunakan dua hal itu saja, tapi mereka kan konsisten untuk apa namanya, untuk memperdalam dan membelajarkannya. Akhirnya mulai tahun 2012 mereka untuk bisa selalu bergantian dengan Cina untuk menguasai nomor satu dan nomor nomor dua. Jadi hanya menggunakan metode CPA dan untuk soal cerita saja. Mereka berdalam itu terus dikembangkan terus. Akhirnya mulai tahun 2012 sampai 2022 untuk PISA sudah nggak terkalahkan, nggak terkejar lagi oleh kita. Nah, itu bisa kita tuh minimal melalui buku-bukunya. Ya memang Singapura negara kecil, tapi minimal melalui bukunya bisa kita terus bagaimana pendekatan mereka untuk membelajar matematika yang paling sederhana, sehingga eh, siswa akan mudah untuk memahaminya. Nah, misalnya gini, saya share screen ya, saya share screen. Hmm, saya share screen dari mana? Oh ini dari sini aja. Nah, nah, oh ya, ini nanti silakan jangan semua bisa mengeksplorasi alamat tautan ini, silakan dibuka dan silakan digunakan. Ini silakan bisa difoto dulu atau bisa di screenshot ya, eh, untuk apa?
tiga lama tahun itu yang kalau yang nomor satu adalah terkait dengan beberapa paper saya, yang nomor dua ada eh, berbagai buku eh, dari sekitar 70-an negara ya, yang nanti silakan bisa di-download, bisa diunduh dan bisa dipelajari. Yang ketiga adalah beberapa contoh buku-buku Singapura. Nah, silakan ini bisa digunakan nanti. Nah, nah misalnya gini. Nah ini, nah ada masalah seperti ini. Nah, ini masalah yang di kita adalah menjadi masalah pengurangan yang paling menantang, yaitu masalah pengurangan yang istilahnya meminjamnya harus di ujung. Nah, ini kalau kita langsung paksakan ke simbol, ke abstrak, akan sangat sulit sekali. Tapi ternyata dengan media peraga akan sangat mudah sekali. Nah, ini masalah pengurangan yang paling menantang. Jadi, nanti kan menjadi 300 kurangi 157. Nah, ini saya langsung pakai polypad saja. Langsung saya pakai polypad. Eh, bentar. Stop share, saya share lagi. Polypadnya mana? Polypadnya mana? Oh, ini. Eh, oh iya. Nah, nah, nah. Tadi kan eh, ada 300 kan, 300 harus dikurangi 157. Nah, kita menggunakan ini saja, menggunakan. Nah, mengapa kok saya sangat suka dengan Polybag? Karena dia bisa langsung dipakai. Jadi kalau untuk di SD atau mungkin SMP awal, ini sangat recommended untuk menggunakan Polybag. Beda kalau dengan GeoGebra, memang dia sangat powerful, tapi guru atau kita pengguna harus tahu rumus rumus fungsinya. Ini yang akan mempersulit pengguna yang masih pemula kalau menggunakan GeoGebra. Jadi di balik powerful GeoGebra itu juga punya kelemahan, yaitu akan sangat susah sekali untuk mengetahui rumus fungsinya, dan isinya tidak langsung tidak langsung siap pakai, gampangnya gitu. Nah, beda dengan Polypad ini langsung kita pakai aja. Nah, kita mau menggunakan ini. Nah, ini sudah saya kecilkan dulu. Nah, nah ini kan eh, keping ratusan ini. Keping ratusan kan tadi kan 300. Nah, ini kita kita gandakan 3 kali. Nah, dia menjadi 300. Jadi hanya satu keping menjadi 3 keping sekarang. Nah, kemudian ini saya buat kayak gini. Nah, saya buat garis kayak gini. Apa fungsinya? Yaitu untuk membedakan nilai tempat, kolom nilai tempat. Ini yang paling mendasar, kolom nilai tempat. Nah, tadi kan 300. Yaitu sini 300, 300, nah, 300. Harus dikurangi 157. 57. Nah, kurangi. Nah, nah, kalau kita langsung ke abstrak ini, 0 dikurangi 7. Nggak bisa. Tapi siswa mungkin tidak semuanya bisa langsung paham. Kok nggak bisa? Nah, tapi dengan media peraga akan mudah sekali. Nah, ini bisa kita bahasakan seperti ini. Nah, satuan harus dikurangi 7. Ada nggak barangnya di sini? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada terus bagaimana? Nah, kita harus tengok di kolom di tempat sebelahnya, yaitu yang puluhan. Ada nggak barangnya puluhan? Ternyata nggak ada juga. Nah, kemudian harus tengok yang di sebelahnya lagi, yaitu yang di ratusan. Ada nggak barangnya? Ada sekarang. Yaitu eh, ada 3 buah ratusan. Nah, kemudian kan ratusan harus membantu puluhan. Nah, dia harus pindah dari kolom ratusan ke kolom puluhan. Nah, ke sini. Nah, ingat setiap berpindah kolom nilai tempat, dia harus berubah wujud. Yang tadinya ratusan menjadi puluhan. Ini kita letakkan, kemudian kita split, kita uraikan. Nah, satu menjadi 10 puluhan. Nah, gini. Nah, jika di kolom puluhan sudah ada 10 buah puluhan. Nah, kemudian kita ulangi lagi dari yang satuan. Satuan mau diambil 7. Ada nggak barangnya? Masih belum ada. Nah, kita tengok yang di eh, puluhan. Ada barangnya. Nah, kemudian 1 puluhan itu kita pindahkan ke kolom ratusan. Kalau kolom kolom puluhan, kolom satuan, maaf. Kolom satuan. Nah, pindah kolom nilai tempat dia harus berubah wujud di split.
klik split. Nah, menjadi 10 satuan. Nah, sehingga ini sekarang kita lihat dia ada 200-an, 90-an, dan 10 satuan. Nah, kemudian baru kita kita ambil sekarang 10 satuan mau diambil 7. Nah, gampang sekali sekarang tinggal kita coret saja. Kita coret saja apa namanya? eh, 7 buah satuan kita coret karena diambil 7 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga tersisa berapa ini? 3 satuan. Kemudian yang di puluhan mau diambil 5. Gampang, coret saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kerisnya adalah 4. 4 puluhan. Nah, kemudian yang eh, ratusan mau diambil 1. Tinggal 2 diambil 1. Kita tulis 1. Nah, berarti tinggal 1. 143 hasilnya. Nah, ini 143. Nah, kita cek sekarang apa benar 143. Ya, cara pakai dengan cara menjumlahkan 143 dijumlahkan dengan 157. Nah, harus sama dengan 300 hasilnya. Nah, jelas sebenarnya siswa sudah belajar tentang penjumlahan sehingga langsung saja bahwa seperti ini 0, ini eh, 1 tambah 4 5, ini 0, ini 3. Nah, benar ternyata. Nah, ini. Jadi masalah pengurangan yang paling menantang dengan penerapan CPA jadi gampang sekali. Nah, ini jadi menggunakan media peraga. Nah, eh, misalnya eh, Bapak atau teman-teman itu mengajar di daerah yang mungkin mungkin listriknya belum masuk atau mungkin internet masih masih bermasalah, ya nggak usah khawatir, nggak usah memaksakan dengan Polipad atau mungkin media yang lain, tapi bisa bisa menggunakan media peraga fisik. Nah, media peraga fisik saya sudah siapkan ini. Cuma kalau ini memang harus beli ya. Jadi ini yang ratusan, ini yang puluhan, nanti ada yang satuan. Jadi memang harus beli, tapi misalnya masih ada anggaran untuk membeli nggak ada masalah. Ya dengan bisa menggunakan ini kertas. Ini kertas ini sudah saya buat template untuk sebagai media peraga. Ini namanya adalah Blockdin ya atau eh, blok berbasis 10. Jadi ini nanti ada yang lembar lembar ratusan, nanti ada yang batang puluhan, ada yang biji satuan. Nanti bisa digandakan sebanyak yang kita kehendaki. Jadi pakai kertas sudah bisa untuk bahan peragaan di kelas. Kalau misalnya memang syarat kelasnya masih belum memenuhi. Jadi tidak usah memaksakan menggunakan virtual atau digital, tapi kita kita gunakan yang ada saja. Jadi kalau misalnya digital masih belum belum bisa, ya kita menggunakan yang media fisik. Kalau media fisik mungkin anggaran belum ada, ya kita bisa membuat dari kertas. Nanti di tautan yang tadi sudah saya siapkan template untuk mencetak media peraga. Nah itu. Nah mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan, Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung aja boleh langsung saja. raise hand gitu sedang proses narasumber menjelaskan atau juga bisa di chat ya. Oke, silakan. Belum ada Belum ada ditampaknya. ya? Oke. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita teruskan. Jadi tadi kita menggunakan media Blockdin untuk sebagai media peraga untuk operasi hitung dasar khususnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian ini akan saya jelaskan tentang makna perkalian. Nah, ini mungkin di kita masih baru ya, masih baru. Kemudian nanti akan ada beberapa yang terkait-terkait. Sebentar. Nah, nah, ini kalau kalau kita lihat gambar ini ada berapa wadah di sini? Kan ada 4 wadah kan? Ada 4 wadah. Nah, setiap wadah berisi berapa telur? Nah, ternyata setelah kita baca ada 3 telur. Nah, total banyak telurnya berapa? Ada 12. Dapat dari mana 12 ini? Nah, ini pertanyaan awal yang mengungkit kita untuk eksplorasi tentang makna eh, perkalian di yang paling awal.
yang paling awal sebagai banyak grup yang sama atau equal group dan juga penjualan berulang. Nah, ini ada 4 wadah, setiap wadah ada 3 telur, total banyak telur ada 12. Nah, ada 4 wadah, setiap wadah beri tiga telur, ada 4 grup, per grup isinya 3. Nah, total banyak telur ada 12. Jadi mana? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Yaitu 3 telur di wadah pertama, tambah 3 telur di wadah kedua, tambah 3 telur di wadah ketiga, dan terakhir tambah 3 telur di wadah keempat. Sehingga total ada 12. Kita masih belum menggunakan notasi perkalian. Masih penjumlahan saja. Nah, karena ini mengulangi terus suku-sukunya, sehingga dia dinamakan penjumlahan yang berulang. Karena sebagai equal group atau grup yang sama. Ini makna pertama dari perkalian. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, kemudian kita cermati. Nah, sekarang kalau kita beri notasi perkalian, dia adalah 4 kali 3 atau 3 kali 4. Nah, silakan, moga silakan yang mau berpendapat. Kalau di kita ini 4 kali 3 atau 3 kali 4. Ada 4 wadah yang isinya eh, per wadah ada 3 telur. Silakan. Di Indonesia atau di kita, ini 4 kali 3 atau 3 kali 4. 3 kali 4. Kita 3 kali 4. Kalau di 4 kali. Indonesia, 4 kali 3 atau 3 kali 4. Ada 4 wadah, 4 masing-masing wadah. wadah isi Per 3 wadah isinya 3 telur. telur. 4 kali 3 atau 3 kali 4 kalau di kita notasinya. Nah ini. Nah ini. 4 kali 3. Oke. Banyak yang jawab 4 kali 3, Pak Willy. Ya, ya. Jadi kalau di Indonesia ini adalah 4 kali 3 notasinya. Nah ini. Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika, dan banyak negara menggunakan notasi 4 kali Kali 3. 3. Artinya apa? Eh, 4 ini, bilangan pertama ini adalah dengan banyak grupnya. Kemudian bilangan kedua 3 adalah isi setiap grup. Jadi 4 ini adalah banyak grup, kemudian yang 3 ini ada isi setiap grup. Kemudian yang 12 adalah total banyak isi semua grupnya. 4 kali 3. Kalau di Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika, dan beberapa negara yang lain. Nah ini, jadi 4 kali 3. Nah, tetapi kalau di Jepang, Inggris, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan banyak negara yang lain, dia adalah 3 kali 4. Sebenarnya sama saja. Sama saja. Tidak ada beda. Dia hanya menukar letak banyak grup dan isi setiap grupnya. Jadi di sini 4 kali dan 3 kali 4 sama saja. Karena itu hanya masalah notasi yang disepakati di masing-masing negara aja. Jadi kalau di Indonesia, ini ada 4 kali 3. Kalau di Jepang, dia ada 3 kali 4. Nah, di sini pentingnya guru untuk mengetahui perbedaan notasi ini karena siapa nanti Anda punya siswa pindahan dari Jepang, dari Thailand, atau dari Korea dan negara-negara lain yang menggunakan sistem yang berbeda dengan di Indonesia. Nah, di situ. Nah, jadi kalau 3 kali 4, dia yang bilangan kedua yang sebagai banyak grupnya, yaitu 4, sama 4. Nah, kemudian untuk yang bilangan pertama, 3 adalah isi setiap grup. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, tetap sama saja. Nah, bilangan yang dua kanan adalah total banyak isi semua grupnya. Nah ini. Nah kemudian, nah ini manakah yang benar? Ya semuanya benar, semuanya benar, semuanya kembali ke konvensi atau kesepakatan nasi di masing-masing negara. Nah ini mungkin yang selama ini di kita belum pernah terajarkan di sini. Saya setelah membaca bukunya Van der Waal, kemudian Robert Reich dan Yuval dan sebagainya, akhirnya terus berani menyatakan ini karena ini menjadi permasalahan di kita. Masih merebutkan 3 kali 4 dan 4 kali 3. Padahal semuanya benar. Nah itu. Nah kemudian, nah kalau ini kalau di Indonesia, bagaimana notasinya ini? Kalau ini ada 3 wadah, per wadah isinya 4 telur. 3 kali 4 Indonesia ya. Nah kalau ini 3 kali 4. 3 kali 4 kalau di Indonesia. Kalau di Jepang bagaimana notasinya? Kalau di Jepang. 3. Kalau di Jepang ada 4 kali 3. Dibalik saja. Nah, sama kan? Nah, ini di Indonesia adalah 3 kali 4. Kalau di Jepang dia ada 4 kali 3. Jadi, kalau di kita itu yang bilangan di paling kiri adalah menyatakan banyak grupnya. Tetapi kalau yang di kanan adalah isi setiap grupnya. Ini yang masalah 3 kali 4 tadi. Nah, ini. Jadi, ini ada 3 kali 4. Jadi, 3 sebagai banyak grup dan 4 sebagai isi setiap grup. 3 kali 4. Ya, 4 tambah 4 tambah 4. Sama 12 hasilnya.
Nah, ini. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ini. What next setelah ini ya? Setelah kita tahu perbedaan sistem notasinya, kita langsung ke sini saja. Nah, yang penting adalah kita sebagai guru harus konsisten menggunakan notasi sepanjang pembelajaran. Karena kita di Indonesia, nah kita harus menggunakan notasi yang di Indonesia. Jadi jangan sampai hari ini kita menggunakan 4 kali 3, besok menggunakan 3 kali 4. Untuk yang 4 wadah, isinya per wadah ada 3 telur. Nanti siswa bingung. Jadi tetap harus 4 kali 3 terus. Nah di situ. Tetapi wawasan bahwa eh, di Jepang, di Thailand itu agak berat itu harus dikuasai oleh guru untuk tambahan wawasan jika nanti kalau menghadapi siswa pindahan misalnya atau membaca buku dari luar dari negara yang pakai sistem yang berbeda dengan kita nggak bingung. Sudah siap kita notasinya. Nah, itu kemudian eh, harus konsisten. Nah, ini juga sama nanti ini silakan diunduh di yang di apa di tautan Joyful tadi. Nah, kemudian nah ini yang mungkin jarang kita ketahui yaitu adalah eh, perkalian sebagai penyambung hanya berlaku secara langsung untuk bilangan cacah saja atau lebih tepat lagi untuk perkalian bilangan satu angka saja. Nah, itu karena kalau sudah bilang dua angka atau perkalian dengan pecahan kita sudah nggak bisa lagi menggunakan eh, penjumlahan berulang. Nanti kita harus menggunakan makna yang lain nanti. Nah, ini mungkin di buku kita juga sangat jarang ya terkait dengan pemaknaan perkalian ini. Jadi eh, hanya berlaku untuk perkalian bilangan cacah khusus untuk satu angka saja. Itu masih bisa menggunakan penjumlahan berulang. Sedangkan kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah setengah kali 8. Apakah 8 tambah 8 sebanyak setengah kali? Nggak mungkin. Nggak bisa. Ini contoh penyangkal yang sangat kuat untuk membantah bahwa perkalian itu sebagai penyambungan untuk seterusnya. Dia hanya terbatas di bilangan cacah khususnya untuk perkalian bilangan satu angka saja. Nah, di situ. Nah, sehingga kalau sudah masuk ke pecahan atau bilangan lain di luar bilangan cacah, kita harus menyesuaikan definisi perkalian. Nah, ini yang di kita mungkin eh, jarang terbahas. Ini di bukunya Hong Sibu dia jelaskan secara detail. Nah, kemudian eh, ini John Van der Weel yang punya bukunya sebagai istilah buku babon untuk atau SD dan SMP awal, dia mengatakan di poin yang terakhir ini. Jadi kalau sudah mulai mengalami pecahan, ini tidak berlaku lagi. Nah, ini terkait dengan punya berulang. Nah, sehingga misalnya mengalihkan 23 kali 57. Ini bukan 57 tambah 57 23 kali, tapi kita harus menggunakan cara lain nanti. Ini sudah lepas dari penjumlahan berulang. Nah, itu. Nah, ini yang paling penting. Itu di awal siswa SD memang harus berpikir penjumlahan, additive thinking. Tetapi segera setelah sudah matang terkait dengan apa bilang satu angka, nah siswa harus segera beralih ke berpikir tentang perkalian sebagai pengali, thinking of multiplier. Nah ini, nah ini karena kalau sudah eh, berpikir sebagai pengali nanti siswa akan fleksibel nanti untuk mengalihkan dan nanti sudah sangat fleksibel untuk mengalihkan bilangan dua angka di situ. Jadi sudah lepas dari berpikir penjumlahan. Nah ini poin yang kedua, penjumlahan berulang tepat dengan di awal pembelajaran, tapi tidak cocok untuk konten perkalian yang lebih kompleks, seperti penempatan atau bilangan besar. Misalnya perkalian dengan dua angka atau tiga angka dan seterusnya. Nah ini. Nah kemudian, nah ini, nah ini ya. Jadi fakta perkalian atau bilangan satu angka dengan satu angka ini memang memang siswa harus menghafal pada akhirnya. Tapi menghafal karena melakukan, bukan menghafal karena dihafal, tapi eh, menghafal karena melakukan. Sehingga tabel perkalian memang siswa harus hafal. Karena kalau nggak hafal, bagaimana siswa bisa mengalihkan 14 kali 5? Kalau 4 kali 5 5 aja masih belum lancar. Nah ini yang menjadi masalah di kita. Kita mungkin ingin langsung bisa bersusun ke bawah, tapi untuk yang fakta dasar masih belum belum kuat. Nah ini. Nah, nah, ini untuk yang makna perkalian. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Monggo silakan. Oke, Bapak mangga, Bapak Ibu mangga
barangkali sebelum kita tambah banyak ya informasi-informasi menariknya, barangkali mau ada yang ditanyakan di tengah-tengah dipersilahkan. Oke, ada dari Pak Ahmad Nurul Irfan ya. Pak Irfan mau langsung, ini pertanyaannya di chat. Em, Pak Irfan ingin memperjelas pemahaman beliau jika 4 kali 3 tersebut bahasa secara sederhana adalah 4 kali bilangan tiganya. 3 tambah 3 tambah 3. Apakah seperti itu? Oke, seperti itu. Ya, langsung Jadi saya untuk langsung saya jawab ya. Jadi memang betul. Jadi kalau di kita kan misalnya yang 4 wadah, per wadah isi 3 telur, kan 4 kali 3 notasinya. Memang betul. Jadi tiganya sebanyak 4 suku. Tiganya sebanyak 4. Jadi 4 kali bilangan tiganya. Atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Gitu. Yang penting ada, kita tentukan dulu wadahnya ada berapa. Wadah dan isi per wadahnya. Nah, jadi itu yang paling benar ada kita harus tentukan dulu karena sebagai equal group ya. Jadi ada wadah dan isi setiap wadah. Nah, nah sehingga dari equal group ini kita jadi bisa apa memberikan penyebab apa kalau kita memberikan contoh terkait dengan minum obat ini kurang tepat. Karena kalau misalnya 3 kali dan 1 kali 3 wadahnya yang mana? Dan dari saya membaca beberapa referensi yang valid itu tidak ada satupun yang memberikan contoh minum obat. hmm, Karena kita salah memberikan konteks. Nah ini salah memberikan konteks sehingga eh, konteks minum obat buat ke konteks matematika ini fatal sekali. Karena apa nanti dampaknya siswa akan menolak sifat komutatif. Nah ini yang berbahaya. Apalagi apa namanya di Jepang, Thailand dan sebagainya juga menggunakan sistem yang berbeda. Sehingga eh, 4 kali 3 dan 3 kali 5 sama saja sebenarnya. Hanya mana yang sebagai wadah, mana yang sebagai isi per wadahnya. Mungkin gitu Pak, siapa ini? Pak Irfan ya. Pak Irfan, gitu. Ya, mungkin kalau ada lagi yang lain silakan. oke, Pak Irfan sudah cukup. Barangkali yang lainnya mangga Bapak Ibu sebelum Pak Wi melanjutkan. Kita udah penjumlahan, pengurangan kalian ya. Ya, Kalau ada yang mau bertanya langsung, live juga boleh langsung raise hand silakan aja aja. ya. Kita Ada fleksibel aja. tangannya. Ya, kalau Sepertinya belum misalnya ada. nggak ada, mungkin saya teruskan saja. Jadi kalau kita melihat daftar CP ya, daftar CP kita masuk ke CP di fase B kelas 3 kelas 4 itu eh, CP 6 perkalian itu kalimat sangat singkat, yaitu murid dapat melakukan operasi hitung perkalian menggunakan benda nyata sampai dengan 100. Simpel sekali di fase B kelas 3. Saya tengok di fase A belum ada tentang perkalian. Nah, terus kalau kita lihat di buku teks yang terbaru yang terbitan tahun 2023, nah ini hati-hati bagi Bapak Ibu yang mengajar SD, khususnya yang kelas 3, terus terang buku teks kita nggak bisa dipakai untuk perkalian. Karena apa? Eh, setelah makna langsung lari ke operasi hitung perkalian. Padahal kalau tahapan yang benar adalah yang pertama, siswa itu harus tahu dulu makna perkalian. Kemudian tahapan yang kedua itu tahu atau bisa menyusun tabel perkalian sampai dengan 100. 1 kali 1, 1 kali 2, kemudian 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5 dan seterusnya sampai 10 kali 10. Itu tabel perkalian yang pada siswa harus hafal. Nah, setelah bisa menyusun tabel perkalian, kemudian siswa itu memahami sifat komutatif bahwa 2 kali 3 dan 3 kali 2 dia sama, hanya dibalik saja apa namanya eh, modelnya. Kemudian saya tahapan berikutnya adalah eh, siswa bisa melakukan operasi praperkalian. Jadi misalnya eh, 30 kali 4 itu adalah 30-an digandakan 4 kali. 400 kali 3, 400-an digandakan 3 kali. Nanti sebelum masuk ke operasi hitung perkalian yang susun ke bawah itu. Jadi ada 5 tahapan, tapi di buku kita itu tahapan kedua, tiga, empat tuh hilang semua. Nah, sehingga bagaimana siswa bisa lancar perkalian kalau
tahapan paling penting aja hilang. Ini saya cermati 2 tahun terakhir, wah kok jadi kayak gini. Nah, jadi antara CP dan buku nggak sinkron. Di CP juga terlalu sederhana, di buku tambah lagi nggak. Tadi beda sila kok di buku-buku luar, bahkan nanti silakan di download yang di folder, bukan folder, yang di tautan yang mastermat. Nanti jenengan bisa mengunduh buku dari Palestina. Itu jauh lebih mendalam dari buku kita, walaupun dalam bahasa Arab ya. Tapi jauh lebih mendalam dan benar konsepnya dari Palestina. Gitu. Karena mereka apa mengadaptasi dari buku Singapura sebenarnya. Nanti ada buku dari Arab Saudi juga sama. Jadi sangat sangat mendalam sekali. Nah itu. Nah sekarang kita coba akan tengok bagaimana menyusun tabel perkalian. Tabel perkalian. Ah ini. Nah, nah, ini tabel perkalian dengan dua, yaitu kita buat gambar seperti ini ya. Jadi gambar seperti ini. Ada ini semacam kayak kertas domino tapi agak beda. Jadi ini ada satu wadah, isi per wadah, ada 2 kelereng namanya gitu. Nah ini ada 1 kali 2. Ini ada 2 wadah, per wadah ada 2 kelereng. Sehingga 2 kali 2. Ini ada 3 wadah, sehingga 3 kali 2. Nah kita lihat lagi, kita tengok tadi ya dari mana perkalian. Bilangan pertama adalah banyak wadah. Bilangan kedua adalah isi per wadah. Ini eh, isi per wadah ada 2. Sehingga nanti dari 1 kali 2 sampai dengan 10 kali 2. Nah, nah, kemudian kita juga bisa menggunakan apa skip counting atau hitung loncat menggunakan garis bilangan loncat 2, nah, sampai 20. Ini tabel perkalian dengan 2. Kemudian berikutnya tabel perkalian dengan 5. Per wadah ada 5 kelereng. Nah, ini 1 kali 5, ini 2 kali 5, 3 kali 5, sampai 10 kali 5. Nah, sama di sini nanti skip counting 5, loncat 5, 5, 10, 15, sampai 50. Nah, kemudian setelah 2, 5, kemudian dengan 10. Per wadah ada 10 kelereng, ini 1 kali 10 sampai dengan 10 kali 10. Nah, ini loncat 10 sampai dengan 100. Nah, 100 baru dengan 3. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok kita tidak urut? Kok tidak tabel dengan perkalian dengan 2, 3, 4, 5, sampai 10? Kok kita loncat 2, 5, 10? Ada yang bisa menjawabnya mungkin? Kok kita loncat, kok 2, 5, 10, baru 3, 4, kemudian 6, 7, 8, 9. Mungkin ada yang bisa menjawabnya dari teman-teman? Nah, kenapa ya, Bapak Ibu? Kok bisa loncat? Kok bisa loncat apa? Alasannya apa? Kok tidak urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi 2, 5, 10, kemudian 3, 4, kemudian 6, 7, 8, 9. Apa alasannya? Saya boleh jawab Sebenarnya gampang. nggak, Pak Wi? Gimana? Boleh Nah, ini jawab nggak, Pak Wi? Kalau silakan aja. kalau saya dulu ngajarin anak, memang ternyata anak tuh lebih mudah itu memahaminya, yaitu 2, 5, 10, 100, 1000 begitu ya. Nah, udah itu baru yang lainnya. Nah, jadi benar, jadi yang lain ada dengan 2 ya. Jadi dengan 2 mengapa? Karena kalau dengan 2 kan yang paling mudah itu skip counting Benar. 2, loncat Iya. loncat 2 itu. Terus mengapa kok dengan 5? Karena kita lihat angka satuannya. Angka satuannya kan 05, 05 terus ini. Iya, 05, 05, 05 terus. Ini 5. Kemudian 10. Angka satunya kan 0, 0, 0 terus. 0, 0, 0, 0 terus. Jadi ini yang sebagai dasar. Kemudian baru 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, itu pun untuk yang 3 dan 4 bisa kita turunkan dari tabel perkalian dengan 2 dan 5. Jadi tinggal dengan menambah satu baris atau satu kolom. Kemudian ya 6, 7, 8, 9 dapat diturunkan dari tabel perkalian dengan 5 dan 10. Jadi tabel perkalian yang lain dapat diturunkan dari tabel perkalian dengan 2, 5, dan 10. Sehingga 2, 5, 10 sebagai dasar, kemudian baru kita yang 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cara membuat tabel perkalian. Ini 3, 4, kemudian 6, 7, ini per wadah ada 7, kemudian per wadah ada 8, nah ini per wadah ada 9. Nah, diakhiri dengan, oh ini dengan 1 terakhir ya, dengan 1. Terus ini akhirnya, ini siswa harus hafal ini. Harus hafal, tapi memang didahului dari tadi bagaimana menyusun tabel perkalian dengan
setiap langkah perkalian tadi dengan 2, 5, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nanti akhirnya eh, harus apel matrik tabel perkalian ini. Nah, nah ini. Jadi ini tahapan di langkah pembelajaran. Jadi tidak bisa langsung dari makna langsung ke operasi nggak bisa. Karena bagaimana siswa bisa mengalihkan 24 kali 5 kalau 4 kali 5 aja masih belum hafal, masih belum tahu. Nah, ini dari bantuan tabel perkalian. Ini ya, jadi ini tahapan kedua yang mutlak harus diajarkan. Walaupun di buku nggak ada, tapi di semua buku dari luar ada semua tentang tabel perkalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah nah, siswa harus paham tentang ini apa namanya ini sifat komutatif. Ya, bukan seperti yang di SMP itu cukup gini aja dari gambar aja. 2 kali 3, 3 kali 2. Sudah gini aja, sudah cukup. Ini 3 kali 5 dan 5 kali 3 sudah cukup. Tinggal tinggal dibalik gini aja. Nantinya gini terus jadi gini. Gitu aja. Ini sudah cukup. Jadi kalau gambar kiri dipandang sebagai 3 kali 5, maka kanan pasti 5 kali 3. Tapi kalau gambar kiri sebagai 5 kali 3, ya bisa saja. Tapi kanan harus harus pasti harus 3 kali 5. Jadi pasti harus saling berlawanan antara gambar kiri dan gambar kanan. Tinggal kita memandang apakah kita baca dulu barisnya atau kolomnya. Nah, ini kembali ke cara pandang kita. Nah, ini. Jadi ini tahapan yang ketiga yang sangat penting juga untuk biar siswa tidak bingung dengan apa komutatif. Nah, tadi kalau misalnya kita masih menggunakan resep minum obat, nah nanti siswa akan menolak ini, akan menolak sifat ini. Nah, ini. Karena loh kalau kali satu dan 1 kali 3 kan beda. Ya beda kalau dalam minum obat, tapi kalau dalam matematika kan sama, hanya beda modelnya saja. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Oke, itu ya untuk yang berikutnya ini eh, saya baca dulu chatnya siapa tadi yang bertanya. Apa itu? Bu Ina posting. Oke, oke saya teruskan ya, saya teruskan. Eh, Tadi tahapan yang ketiga, kemudian baru tahapan yang keempat. Nah ini, nah ini yang di buku kita juga tidak ada ya, tapi ini sangat penting karena akan mempermudah untuk nanti sebelum nanti anak itu akan mengalihkan brusun ke bawah. Saya slideshow. Nah ini 30 kali 6. Nah, di sini jelas bahwa kita sudah menggunakan perkalian sebagai thinking of multiplier, berpikir sebagai pengali, sebagai penggandaan. Nah, kita punya punya 30-an, punya 30-an ini, punya 30-an digandakan 6 kali. Nah, sehingga total ada 18 puluhan. Ada 18 puluhan atau 180. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi kita pertama punya ini dulu, punya 30-an digandakan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga dia menjadi 18 puluhan atau 180. Nah, kemudian ini 400 kali 3. Kita punya 4 buah ratusan digandakan 3 kali. Nah, total ada 12 ratusan atau 1.200. 12 rata atau 1.200. Nah, berikutnya 23 kali 4. Kita punya 20-an dan eh, 3 satuan. Digandakan 4 kali. Nah, berarti yang satuan itu menjadi 12 satuan. 12 satuan. Nah, 12 satuan adalah 10 dan 2. Yang 10 satuan tuh bisa di-rename atau ditukar menjadi 1 puluhan. Nah, kemudian yang 10 puluhan, yang 8 puluhan, ini ditambah lagi menjadi 1 puluhan, sehingga menjadi 9 puluhan, 92 hasilnya. Gampang sekali. Jadi, kalau kita memahami ini sebagai pengali, nanti untuk bersusun ke bawah akan sangat mudah sekali.
sangat mudah sekali. Nah, misal ini 325 kali 5. Kita punya 300-an, 20-an, dan 5 satuan. Digandakan 5 kali. Yang satuan, 5 satuan dengan 5 kali menjadi 25 satuan. 25 satuan, 25 adalah 20 dan 5 menjadi eh, menyimpan 2 kan, menyimpan 2, 20-an. Nah, kemudian yang 10 ini eh, 2 dikalikan 5 menjadi 10, 10 puluhan ditambah dengan 2 puluhan. Jadi eh, 12 puluhan, 12 puluhan, 12 puluhan. Nah, 12 puluhan menjadi 100-an dan 20-an. Nah, kemudian yang 300-an digandakan 5 kali menjadi eh, 15 ratusan. Ditambah dengan yang tadi 200-an. Nah, sehingga dia menjadi berapa ini? 5 tadi tambah 2 2 satu ini 1625. Nah, itu. Ya, jadi dari visual nanti dibawa ke susun ke bawah. Dari visual dibawa ke susun ke bawah. Yang terakhir yang ini. 8565 digandakan 5 kali. Ada 8 ribuan, eh, 5 ratusan, kemudian 6 puluhan dan 5 satuan digandakan 5 kali. Tinggal kita cacah masing-masing. Kita cacah masing-masing. Nah ini. Nah ini yang penting adalah ini. Sebentar saya eh, ini kalau misalnya saya tulis di sini bisa nggak ya? Saya tulis di sini bisa nggak tahu ini? Kalau saya langsung tulis di layar ini bisa nggak tuh? Saya agak lupa ya kalau pakai Zoom ini ya. Oh, ini saya bisa nggak bisa langsung nulis kalau di sini kan pakai eh, papan bisa ya yang di tapi kalau pas saya share screen terus langsung saya tulis di tangan tadi bisa nggak apa namanya eh, saya tulis tangan gitu atau pakai ini Baik kok, jadi bantu. saya nggak tahu caranya. Share dan slide. Oh, iya. Lupa saya. Share pause layout slide control show meeting kok nggak ada ya slide control apa enggak oh nggak ada oke lah ya eh, coba saya sharekan dari ini tadi nah ini jadi saya pakai ini saja. Nah ini tadi kan eh, misalnya 8 5 6 5 dikali eh dikali 5. Nah, ini saya hapus dulu dikali 5. Nah, nah setelah tadi menggunakan benda konkret atau media peraga, kemudian kita langsung bawa ke abstraknya. Nah, kita ini 5 satuan digandakan 5 kali, kan menjadi 25 satuan. Nah, kemudian 60-an digandakan 5 kali, menjadi 300-an kan. 300-an. Nah, 500-an digandakan 5 kali, menjadi
25 ratusan. Nah, terakhir 8 ribuan digandakan 5 kali menjadi 40 ribuan. Nah, nah, baru dijumlahkan. Ini menjadi 5, ini 2, ini 8, ini 2, ini 4. Nah, nah, ini kita lihat ini adalah cara panjang. Cara panjang yang mungkin oleh sebagian guru sudah mulai ditinggalkan. Lebih menggunakan cara pendek. Padahal ini sangat penting sekali untuk eh, memahami makna nilai tempat. Jadi kalau kita langsung cara pendek, nanti siswa tidak akan tahu tentang nilai tempatnya ini. Nah ini, apalagi kalau bisa perkalian bilangan dengan dua angka, nanti akan lewat apa namanya fase-fase kritisnya terkait dengan nilai tempatnya. Jadi harus didalui dengan cara panjang dulu eh, supaya nanti jelas apa namanya nilai tempatnya, kemudian baru dijumlahkan setelah cara panjang beres, baru dengan cara pendek, dengan cara pendek. Nah itu, nah itu. Nah eh, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, ada yang Ini yang bertanya? Oke, Bu Tri dari SMP belum ada ya. Barangkali untuk SMP juga masih relate ya Pak ya, kalau misalnya di SD Bahkan itu sampai SMA juga masih bisa. Kalau kalau anak SMA masih ya, cuma. Kemudian waktu saya dijawab oleh Mama Chandra yang dari Fakfa itu kan dia juga mengeluh ada siswanya yang SMA itu masih belum bisa hitung dasar. Nah, langsung saya beri saran, ya emang harus mengulang materi SD lagi, nggak ada cara lain. Mengulang materi SD lagi yang paling mendasar, nah kemudian dibelajarkan. Karena bagaimana nanti bisa menghitung matrik kalau misalnya untuk yang operasi dasar masih masih bermasalah. Nah, ini. Nah, itu yang eh, perkalian bilangan yang dasar ya. Jadi kita dari visual kemudian dibawa ke abstraknya. Nah, sekarang nanti untuk praktisnya kan kita harus apa namanya harus mengalihkan bilangan dengan dua angka, dengan tiga angka dan seterusnya kan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, saya sudah membuat modelnya seperti ini. Ah, ini. Nah, ini misalnya kita mengalihkan 15 kali 11. Nah, ini adalah satu puluhan dan lima satuan. Ini satu puluhan dan satu satuan. Ini 15, ini 11. Dikalikan, kita harus mengisikan di sini. Sehingga harus apa? Harus penuh ini ya. Menggunakan menggunakan blok-blok yang sesuai. Nah, sekarang eh, di bawah 10 ini bagaimana? Yang paling tepat adalah kita langsung menggunakan satu ratusan. Ini kan satu puluhan, lima satuan, ini satu puluhan, satu satuan dikalikan kan. Nah, ini menjadi satu ratusan, ini menjadi lima puluhan, ini satu puluhan, ini lima satuan. Nah, sehingga nanti menjadi eh, 100 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 5. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya yang 23 kali 14. Nah, 20-an dan tiga satuan. Ini satu puluhan dan empat satuan. Nah, ini menjadi 200, dua ratusan. Ini menjadi tiga puluhan. Ini menjadi delapan puluhan. Ini eh, 12 satuan. Kalau ini kan dua 20 kali 10, 200 kan. Ini 3 kali 10, 30. Ini eh, 20 kali 4, 80. Ini 3 kali 4, 12. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, ini kalau abstrak kan tidak abstraknya. 23 kali 14. Abstrak kan seperti ini abstraknya.
Nah, jadi ini 23 kali 14. Nah, bisa juga dia dengan cara ini. Dengan konsep luasan seperti ini, itu juga saya nggak pakai penggaris sehingga agak meliot ini. Ini 20, ini 10, ini ini nggak melihat ini. Ini 3 ya. Ini 3, ini 4. Ya kan gini sebenarnya, kalau apa cara lainnya. Ini 200, ini 30, ini 80, ini 12. Kemudian jumlahkan semua luasannya. Nah, sehingga ini kalau sudah kita pakai cara suntuk ke bawah kan 23 kali 14. Nah, nah, sekarang kita bandingkan dengan cara pendek dan cara panjang. 3 kali 4, 12. 2, ini nyimpen 1. 2 kali 4 itu 8, 92. Oke. Terus 3 kali 1, 3. Ini 2. Nah, pertanyaan adalah mengapa kok 3 ini kok dia di bawah 9 bukan di bawah 2? Kalau kita langsung pakai cara pendek. Siswa bisa kita ajak berpikir, mengapa 3 ini di bawah 9 bukan di bawah 2? Alasannya apa? Kok 3 ini di bawah 9 bukan di bawah 2? Yang kita bandingkan kalau dengan cara panjang. 3 kali 4, 12. 20 kali 4, 80. 3 kali 10, 30. 20 kali 10, 200. Nah, lihat di sini. 3 ini kan sama dengan 3 ini. Dia adalah 30. Nah, kalau siswa yang konsep nilai tempatnya belum matang, kalau langsung cara pendek akan bermasalah nanti. Karena dia pasti akan bilang, mengapa kok ini kok langsung di bawah 9 bukan di bawah 2, angka tiganya ini. Tapi kalau dengan cara panjang dia akan jelas. Karena 3 ini adalah dia dari hasil perkalian 3 dengan 10. Nah, sekarang ini menjadi 2, ini 189, ini menjadi 2, nyimpen 1, ini 3. Nah, ini proses ini yang jangan ditinggalkan di sini. Agak sedikit lebih lama nggak apa-apa, tapi siswa tahu langkah per langkahnya daripada langsung ingin cepet tapi malah bermasalah di sini. Nah, ini tentang perkalian. Langsung ke operasi hitungnya. Setelah melewati tahapan mulai dari makna, kemudian tahap perkalian, kemudian sifat komutatif, kemudian tadi yang pra operasi perkalian tadi. Moga silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sebenarnya ini ada Pak Irfan ya yang bertanya. Ya, Kalau yang 8.565 kali 15, seperti hmm, apa perjalanan panjangnya? Sebenarnya barusan udah ya, sama. Jadi pengalinya ini. kita pakai cara panjang dulu. Jadi ini kan menjadi 5 kali 5, kemudian 60 kali 5, 500 kali 5, dan 200 kali 5, 8000 kali 5. 4.000 kali 5. Terus 5 kali 10, 60 kali 10, 500 kali 10, 500 dan kali 800 10. kali 10. Oke, Itu. gitu ya. Nanti setelah cara panjang lancar, baru cara pendek. Itu. Hmm. Jadi jangan langsung pasang ke cara pendek, cara panjang dulu. Oke, baik. Sudah cukup jelas katanya. Ya, itu ya. Jadi kita teruskan lagi tadi perkalian ya. Dari perkalian yang nomor 5. Ini di mana? Nomor 6 itu apa saya? Oh ya, ini. Ini. Nah, ternyata Van der Waals memberikan makna bahwa perkalian tidak hanya sebatas equal group, tapi juga constant rate perbandingan array, area, dan kombinasi.
Nah, kalau kemudian di SMP SMA nanti. Nah, ini. Jadi ini contoh langsung saya crop dari buku Singapura. Nah, ini. Nah, ini sebagai equal group ada 3 kotak. Setiap kotak isinya 24 krayon. Krayon apa? Apa? Pensil warna. Nah, jadi eh, 3 kotak, setiap kotak isinya 24 krayon. Nah, berarti kan menjadi 24 krayon digandakan 3 kali. Gandakan 3 kali. Nah, ini 24 digandakan 3 kali. Ada 20-an dan 4 satuan digandakan 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, setiap 10 satuan dia eh, di rename menjadi 1 puluhan. Nah, sehingga menjadi 2, ini menjadi 7, 72. Nah, ini. Oh, sebentar saya habis baterainya. Ya, ya. Ya. Kemudian tadi kan sebagai equal group yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai constant rate. Nah, Kim membeli 3 laptop. Setiap laptop harganya 1,854 dolar. Nah, berapa total eh, harga laptop yang harus dia bayar? 1,854 kali 3. Jadi sama-sama pelan biasa, tapi dia sudah makna yang berbeda. Ini jelas bukan equal group lagi, tapi dia adalah constant rate. Constant rate. Constant rate. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, ini comparison, perbandingan. Lin membuat 148 poin. Brad membuat skor 3 kali lebih banyak dari poin si Lin. Nah, berapakah poin yang diperoleh oleh Brad? Nah, ini sama-sama 148 kali 3, tetapi beda maknanya dengan yang equal group dan yang constant rate. Nah, ini. Kemudian array. Nah, ini. Ada 12 anak dalam satu barisan. Guys, Berapa banyak total kalau 2 barisan? Nah, ini kan sudah dia hampir sama dengan equal group, tapi sudah lebih dirapikan lagi susunannya. Nah, ini sama-sama 12 kali 2, tapi sudah seperti ini. Nah, ini. Nah, ini misalnya. Ini misalnya 15 kali 3. Ada 1 puluhan dan 5 satuan digandakan 3 kali. Digandakan 3 kali. Nah, kemudian terakhir yang di yang dasar adalah sebagai area, sebagai luasan. Nah, ini. Nah, A berapa peta di sini? Ini kan 2, ini 5. Berarti kan luasnya adalah 10. Ini 1, 2, 4, ini 3. Berarti 12 ya luasannya. Yang D ini dia 1, 2, 3, 4, 6. Ini 5, 30. Dan seterusnya. Sebagai luas atau area. Jadi ada bermacam-macam makna perkalian yang berbeda-beda yang harus juga diketahui oleh siswa. Nah, ini. Nah, ini berbagai macam makna perkalian. Jadi tidak hanya sebagai equal group atau penyebut, tapi juga ada yang constant rate, ada yang apa comparison, ada yang sebagai array atau lare, atau sebagai terakhir yang tadi sebagai area atau luasan. Nah, ini. Dan soalnya memang sudah didesain juga. Oh, ini soal yang untuk yang equal group, ini soal untuk yang apa concentrate, ini soal yang untuk yang comparison, ini soal untuk yang array, ini soal untuk yang luasan. Jadi semuanya sudah masuk juga. Kalau kalau bukunya memang bagus loh. Nah, itu. Nah, mungkin kita teruskan lagi. Tadi yang nomor 6 ya, terus nomor 7 itu apa? Ah, ini. Oh ya, saya malah lupa belum lagi ya.
Oh, tapi di sini ada. Di mana tadi? Ah, ini. Pembagian, pembagian mana pembagian? Pembagian. Nah, ini. Mana pembagian bilangan asli? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, sekarang kalau misalnya kita kembali ke perkalian kan banyak grup dikalikan isi per grup kan, jadi total isi semua grup. Banyak grup dikalikan isi per grup. Nah, saya stop share dulu. Saya share yang ini dulu aja. Yang Polipad dulu aja, karena saya bisa terus menulis. Nah, banyak grup dikali isi per grup akan sama dengan total isi semua grup. Ini kalau masalah perkalian. Nah, ya misalnya 4 kali 3 kan sama dengan 12. Nah, sekarang kalau misalnya kita bawa ke masa pembagian, kalau 4 kali sama dengan 12, berarti kan ada dua kasus nih. Ada dua kasus, yaitu 4 akan sama dengan apa? 12 bagi 3 kan? Yaitu banyak grup adalah total isi semua grup dibagi isi setiap grup. Atau kalau 3 sama dengan 12 dibagi 4. Isi setiap grup adalah total isi semua grup dibagi banyak grup. Nah, sehingga kalau kalau masalah pembagian itu ada dua kasus, yaitu eh, menanyakan banyak grupnya dan menanyakan isi setiap grupnya. Nah, sehingga kalau kita bawa ke sini tadi, tadi mana? Oh ini. Nah ini ada dua kasus. Nah, kita cermati sekarang. Sama-sama kalau di model ada 12 bagi 4 sama dengan 3. Tapi beda sekali kasusnya. Jadi kalau di model dia sama-sama 12 bagi 4 sama dengan 3. Tapi yang atas dan yang bawah beda sekali. Nah, dan juga nanti akan berpengaruh ke bagaimana cara membaginya. Cara membaginya. Nah, kalau perkalian kan sering kita amati sebagai penjumlahan berulang. Nah, kalau pembagian juga sering kita amati sebagai apa? Pengurangan berulang kan. Nah, sekarang dari dua kasus ini, yang pengurangan berulang yang mana? Apakah yang atas atau yang bawah? Kalau yang pengurangan berulang itu yang atas atau yang bawah? Ayo, silakan. Eh, eh, berpendapat. Yang pengurangan berulang itu yang atas atau yang bawah? Jadi kalau yang atas adalah 12 roti wafer dibagi sama banyak kepada 4 teman. Berapa banyak roti wafer yang diperoleh masing-masing anak. Nah, kalau yang bawah 12 roti wafer dibagi ke beberapa anak, setiap anak menerima 4 roti wafer. Berapa banyak anak yang menerima roti wafer? Jadi kalau yang atas adalah eh, yang di tengah adalah banyak isi per grupnya. Tapi kalau yang bawah adalah eh, banyak grupnya. Yang bawah ada banyak grupnya. Nah, kalau yang di kita yang sering kita nama sebagai pengguna berulang adalah yang bawah. Jadi yang bawah adalah yang penggunaan berulang. Yaitu eh, kalau yang bawah kan prosesnya ada 12 dikurangi 4, kan diambil 4 dulu. Yang keempat. 12 dikurangi 4, 8 kan. Terus Ya, satu ambil pengambilan. yang Terus ini. 8 dikurangi 4, dua pengambilan kan, 4 kan. Terus
kurang 4 lagi, sehingga 3 pengambilan, sehingga total nanti ada 3 anak yang menerima roti wafer. Tapi kalau yang atas, bagaimana cara membaginya? Kita sudah tahu banyak grupnya, sudah tahu banyak anak, tapi belum tahu isi setiap grupnya. Nah, sehingga bagian prosesnya eh, ya satu persatu. Jadi misalnya saya share pakai yang ini. Misalnya saya punya 12 wafer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, saya punya 12 wafer, ada 3 anak. Ada 3 anak. Ada, eh, oh ini, sebentar, dihapus dulu. Nah, nah, hmm. Nah, ini ini memang anak ya, tuh, ini ada 12 wafer. Nah, ini kita bagi satu persatu. Secara equally, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, eh 3, 4. Nah, ini. Nah, sehingga setiap anak akan menerima 3 roti wafer. Nah, ini. Tapi kalau yang bawah tadi, yang setiap anak mendapat 4, kan gini dia. Hmm, Kita belum tahu banyak anaknya, tapi kita tahu bahwa setiap anak mendapat 4 roti wafer. Nah, dia akan gini. Nah, nah. Jadi diambil langsung 4. 1, 2, 3, 4. Anak pertama. 1, 2, 3, 4. Anak kedua. 1, 2, 3, 4. Anak ketiga. Sehingga ada 3 anak yang akan mendapat roti wafer. Nah, ini. Nah, di sini sehingga eh, kita kembali ke yang tadi. Jadi beda sekali antara yang atas dan yang bawah. Jadi kalau yang atas dia adalah share equally. Kalau yang bawah dia adalah grouping. Nah, ini. Jadi kalau mohon maaf, saya pakai bahasa Jawa di sini, pakai istilah ngedum. Karena kalau pakai bahasa Indonesia ini sama-sama membagi, padahal beda sekali maknanya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris akan lebih lebih enak, share equally. Kalau yang pakai bahasa Jawa dia ngedum. Jadi diketahui banyak anak, eh, setiap anak akan berapa dia ada ngedum. Tapi kalau yang kedua dia sebagai grouping atau monto-monto kalau dalam bahasa Jawa. Grouping atau mengelompokkan. Ini yang penggunaan berulang, sharing, grouping. Nah, ini. Nah, setiap anak mendapat 4 pairs. Nah, jadi ada 3 anak yang akan mendapat nanti. Nah, ini grouping. Nah, setiap anak mendapat 4 pairs, grouping. Nah, ini. Ya, beda antara kasus yang ini. Oh, oh, ini belum saya anu gambarnya ya. Oh, ini aja, pakai ini aja. Nah, ini. Ini yang apa? eh, Apa namanya? Share equally yang ngedom, ini yang grouping. Nah, ini yang grouping. Ini share equally, ini grouping. Jadi kalau yang share equally adalah kita tahu banyak grupnya,
kita akan menentukan isi setiap grupnya. Tapi kalau untuk yang grouping, kita sudah tahu isi setiap grup, kita akan menentukan banyak grupnya. Nah, ini sebagai akibat dari dua kasus pembagian tadi. Nah, ini yang di buku kita juga tidak terjelaskan dengan detail. Padahal di teorinya setiap makna pembagian harus terjelaskan dengan detail sehingga pembagian sebagai grouping dan istilah equality harus 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 terpelajari semuanya. Nah, di situ. Nah, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita teruskan lagi. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sampai jam 9 ya. Ya, Eh, Nanti untuk materinya nanti kita masih ada apa, Pak Wi? mungkin kita sedikit lagi untuk terkait dengan proses bagian yang Oke, apa program itu susun ke bawah ya. Jadi iya. nanti akan saya jelaskan nanti. Hmm. Itu. Kita barangkali dituntaskan dulu ya Pak Wi untuk Oke. pembahasannya. Ya, ya. Oke, jadi terakhir yang mana tuh? 9. Oh, ini aja. Oh, ini tuh. Bentar, sini. Yang... Oh, ini masa menantang. Oke. Ini yang tadi pengurangan tadi ya. Kemudian saya sudah menulis draft awal untuk yang pembagian yang pertama. Ini yang pembagian yang menantang juga. Cuma belum sempat saya beri kalimat-kalimat, hanya gambar-gambar aja. Nah, inilah eh, pentingnya pembagian sebagai sharing equally untuk diketahui oleh siswa karena ini untuk proses pembagian seperti ini. Jadi misalnya ini anggota klub saya menaruh 264 pot secara merata di atas 3 bangku panjang. Nah, berapa banyak pot nama yang ada setiap bangku? 264 bagi 3. Nah, kita punya 200-an, 60-an, dan 4 satuan. Akan dibagi ke 3 anak. Itu dibagi di atas tiga bangku. Nah, ini kalau orang Jawa bilang porogapit ya atau susun ke bawah bagian panjang. Nah, ini dua mau dibagi 3 belum bisa, belum bisa ya. Kita harus berikan angka 0 di posisi ratusan. Nah, ini. Nah, kemudian tadi yang 200-an di regroup di rename menjadi ini menjadi 20 puluhan. 20 puluhan ditambah dengan 60 puluhan menjadi 26 puluhan. Ini ya. Ya, kita punya 26 puluhan dibagi 3. Dibagi 3. Nah, sudah bisa sekarang. Bagi 3. Ini, ini apa ada masih ada nol keping yang belum terbagi. Yang sudah dibagi, yang sudah dibagi. Nah, kemudian 26 dibagi ke 3 anak, kami seperti ini. Jadi 26 puluhan dibagi ke 3 anak menjadi masing-masing anak akan mendapat eh 8 puluhan. Akan mendapat 8 puluhan. Nah, ini 8 ini. Kemudian 3 kali 8. Nah, 24. Artinya apa? Sudah 24 keping puluhan yang sudah terbagi. Ini. Ini akan menjadi makna setiap langkah dari susun ke bawah ini. Sudah ada 24 keping puluhan yang sudah terbagi, yang sudah tershare atau terdum kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian kita masih punya ini, masih ada 24 keping yang belum belum terdum, belum belum tershare. Nah, sehingga ini 6 kurangi 4 2, 4 turun 24. 24 bagi 3. Nah, ini akan kita bagi ke 3 anak. Akan kita bagi ke 3 anak. Eh, 24 bagi 3 tapi dia belum bisa karena eh, hanya ada 20-an harus di-share ke 3 anak. Barangnya kurang sehingga ini harus di rename menjadi 20 satuan. Ditambah dengan 4 menjadi 24 satuan. 24 satuan dibagi 3. Nah, menjadi ini. Nah, setiap anak akan mendapat 8 satuan.
Nah, 81 menjadi seperti ini. 8 di sini. 3 kali 8, 24. Seperti ini. Artinya adalah sudah ada 24 keping satuan yang sudah terset. Nah, kemudian ini terkurangkan menjadi seperti ini. Nah, nol. Tidak ada lagi yang eh, harus di-share. Nah, sudah habis semua. Sehingga hasilnya adalah setiap anak akan mendapat 88 eh, menjadi 80-an dan 8 satuan. 88. Nah, ini. Nah, mungkin kalau kita langsung ke abstrak, ke simbol, mungkin bingung di sini anak. 2 dibagi 3, nggak bisa. Nah, dia baru bisa 26. Tapi kan langsung langsung loncat ke dua angka. Nah, tapi kalau dengan apa? Media akan jelas sekali. Nah, ini. Jadi 2 bagi 3 dia nol. Jadi nol di tempat ratusan. Nah, itu. Nah, ini akan jelas nanti kalau yang di contoh yang kedua. Pentingnya menggunakan media peraga. Di contoh yang kedua ini. 412 dibagi 4. Sama pertanyaannya, jadi eh, hanya saya ganti bilangannya aja. 412 dibagi 4. Kita punya kita punya 400-an, 1 puluhan Satu. dan dua satuan. 4 dibagi 4. 400 akan di-share ke 4 anak. Nah, seperti ini. Nah, setiap anak mendapat 1 ratusan. Artinya apa? 4 bagi 4 1. Setiap anak mendapat 1 ratusan. Nah, kemudian 4 kali 1. 4. Oh, oh ini. 4 kali 4 artinya adalah sudah 400-an yang tershare. 400 yang terdum, yang tershare. Nah, kemudian ini 4 kurangi 4 nol. Nah, ini yang mulai menjadi masalah. Saya menjadi masalah di sini. 4 kali 4 itu 4 kali 4 nol. Turun 1. 1 bagi 4. Nggak bisa. Nggak bisa. Mengapa? Karena kita eh, apa namanya? Hanya punya ini tadi. Hanya punya yang di atas tadi. Hanya punya ini yang sisa tinggal 1 puluhan dan 2 Satu. satuan. Karena yang 400 itu sudah ter tershare semua. Nah, sehingga ini harus harus kita isi dengan nol. Karena kita tidak bisa membagi 1 dengan 4. Nah, sehingga kita harus isi dengan nol. Artinya apa? Nah, ini. Nah, sekarang baru di sini 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, 12 ini ya, 1 puluhan dan 2 apa satuan. Nah, ini harus kita rename dulu, harus kita tukar dulu menjadi 10 satuan, 10 satuan dan 2 satuan. Nah, sehingga baru baru bisa kita eh, share ke 4 anak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga dia menjadi 103 hasilnya. Nah, ini. Jadi kalau sudah terbiasa dengan media mereka akan gampang sekali. Tapi kalau kita langsung ke abstrak, kalau yang bisa lancar, tapi kalau yang masih belum begitu bisa akan bermasalah kalau langsung ke abstrak apa porogabit seperti atau bagian bawah seperti ini. Nah, ini. Nah, sehingga ini pentingnya dijembatani dengan media peraga, baru didampingi dengan abstraknya atau simboliknya. Nah, itu. Nah, sehingga terakhir dia akan seperti ini. Total setiap anak akan mendapat 1 ratusan dan 3 satu atau 103. 103. Nah, ini. Nah, ini. Oke, mungkin eh, itu saja untuk apa malam ini ya. Saya masih ingin tentang pecahan, cuma nanti agak panjang nih pecahan, jadi mungkin kita tunda dulu saja untuk yang pecahan. Tapi nanti Anda bisa masuk ke mana? Masuk ke ini untuk ini Yang untuk sampai. mengunduh apa berbagai materinya.
Nah ini, jadi semuanya ada di sini ya. Khususnya yang tautan yang paling atas nanti masuk Joyful Learning, kemudian masuk ke folder yang Teaching Resources. Sudah saya unggah di sana semua. Kalau yang tautan yang kedua adalah buku-buku dari banyak negara. Ini yang buku Singapura. Nah itu. Jadi silahkan untuk digunakan berbagai tahun ini, dan mau disebarkan ke teman yang lain silahkan aja. Sudah plat kuning milik umum. Nah, jadi tidak boleh izin, saya langsung aja kalau mau disebarkan silakan saja. Bahkan harus menyebar semua ilmunya ini Mulan di situ. Oke, mungkin itu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Rupanya Pak Wi di Heeh. chat nih. Assalamualaikum dari Bu Riami ya. Bagaimana cara menyampaikan pemahaman 210 dibagi 6? Selama ini beliau menjelaskan dengan porogapit. Namun ada beberapa siswa yang memahaminya sulit untuk porogapit. Ya, itu tadi sebelum langsung ke Gabet kita kita pakai media, kita pakai gambar dulu, pakai 200-an dan 10-an akan di-share ke 6 anak. Nanti prosesnya baru baru itu nanti apa namanya? eh jadi mungkin sedikit saya share ya, yang ini bisa. Oke. Ini. Nah, 210 dibagi ke 6 anak. Kita punya dua ratusan. Saya pergi dulu. Satu bulan. Ini dan 10-an. 10-an akan di-share ke 6 anak. 6 anak. Di-share ke 6 anak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, nah ini. Jadi kita ceritakan aja. Kita mau nge-share 200-an dan 10-an ke 6 anak. Nah, ini kan masih masih belum bisa di-share karena barangnya kurang. Dia ini harus ditukar menjadi 20 puluhan, di split. Di split menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, nah kemudian baru satu persatu dihitung. Satu, dua, benar. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kemudian satu lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kemudian kita tinggal punya 30-an. 30 mau di-share ke 6 anak. Nggak bisa, karena kurang. Nah, sehingga ini harus harus di split, harus ditukar dulu menjadi Satuan. 30-an. Nah, sama juga nanti kita satu persatu. Ini cukup lama tapi ya, apa namanya, untuk proses, karena harus 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 benar, proses share-nya harus harus benar, harus satu persatu. Nggak boleh langsung sekaligus. Satu, dua, tiga ini. Nah, ini. Nah, ini.
karena harus betul-betul satu persatu langkahnya, tidak bisa langsung sekaligus untuk menunjukkan bagaimana cara nge-share-nya, cara share-nya itu. Hmm. Ini terus ini empat, empat, empat. Nah, baru yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bis- Nah, nah sehingga setiap anak akan mendapat 35, 35, 30-an dan Oke. 5 satuan. Nah, tinggal nanti terus didampingkan, disandingkan dengan porgapitnya. Jadi jangan langsung ke porgapit, tapi kita menggunakan prosesnya dulu. Nah, ini mungkin gitu Bu Safari yang bertanya tadi, Oke, Bu Ibu Riami ya, Riani, Bu ya. Riami. Ibu Riami seperti Ya. itu. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 9:12. Alhamdulillah, walaupun waktu yang singkat, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah cukup tertrigger, Pak Wi, bahwa Ya. ternyata eh, pembelajaran matematika itu kalau dikemas dengan apa bermakna itu eh, menjadi terlihat lebih mudah sebenarnya ya, menjadi lebih mudah, kemudian eh, kayak bermakna dan apa loncatan kalau pembelajarannya itu terstruktur, loncatannya itu sedikit-sedikit sehingga kemungkinan siswa mengalami kesulitan itu sepertinya itu bisa dihindari ya Pak ya. Ya, Baik benar. Bapak Ibu, demikian, alhamdulillah, pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada malam ini, Pak Wiworo, sudah menginspirasi kita bahwa dengan salah satu metode pembelajaran matematika, barangkali pendekatan pembelajaran matematika terbaik ya, karena setahu saya CPA itu diadopsi oleh banyak negara gitu ya, karena dengan metode ini sudah terbukti Singapura itu menjadi bisa dikatakan yang terunggul di dalam matematikanya itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, eh, barangkali kita rangkum ya bahwa eh, kita buku teks pembelajaran kita itu memang penting untuk menjadi panduan kita. Walaupun demikian, seandainya misalnya kita menemukan beberapa kendala, itu sudah seharusnya kita mengadopsi bagaimana agar pembelajaran itu lebih bisa dengan lebih mudah bisa dipahami anak, tetapi tetap bermakna dan kontekstual. Jadi kita bisa jangan ragu untuk mengadopsi hal-hal yang walaupun misalnya tidak ada di kita, tetapi kita bisa mengaksesnya itu barangkali menjadi tantangan ya, Pak Wi. Ya, benar. Bahwa kemudian satu hal bahwa pembelajaran matematika bermakna itu memang seperti terlihat panjang dan merepotkan begitu ya. Tetapi justru itulah letak kebermaknaannya dengan pembelajaran yang bermakna itu akan memberikan pemahaman yang kuat. Begitu. Pak Wi, barangkali sebelum kita akhiri pertemuan ini ada apa closing statement Ya, gitu ya yang akan menjadi trigger untuk teman-teman kita untuk tetap bersemangat ya, mempelajari matematika mempelajari bagaimana cara mempelajarkan matematika ini kepada anak didik kita. ya, ya. Jadi satu closing dari saya adalah kita guru harus eh, menggunakan berbagai media yang relevan. Jadi jangan langsung berhubungan langsung ke simbol atau abstrak, tapi gunakan media peraga. Bisa media peraga fisik, bisa media peraga yang virtual. Itu bisa apa namanya kembali ke apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita eh, yang digital bisa ya kita bisa pakai Polypid. Kalau enggak yang digital kita nggak bisa ya kita pakai pakai kertasnya nggak apa-apa. Bahkan mungkin mungkin akan lebih bermanfaat pakai yang kertas karena siswa akan memegangnya. Nah, jadi eh, jangan ragu untuk menggunakan media peraga karena zaman dulu itu kan juga kita di SD kan juga pakai pakai tusuk sate atau lidi untuk belajar penjumlahan. Nah, ini banyak sekarang yang banyak yang melupakan sehingga anak apa namanya banyak yang miss di
eh, jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi itu jadi gunakan media peraga untuk membantu anak untuk hitung dasar. Ini hukumnya fardu ain ya. Jadi wajib yang untuk per anak. Dan setiap anak harus harus merasakan, harus merasakan. Jadi kalau misalnya banyak yang sudah penggunaan IFP di sekolahnya, jangan hanya siswa jangan hanya menonton IFP itu betul-betul berkelompok di meja masak untuk beraktivitas sambil melihat bagaimana guru menjelaskan di IFP-nya di situ. Jadi gitu aja closing dari saya. Jadi betul-betul menggunakan media peraga yang relevan. Mungkin itu saja, Mbak Ali. Terima kasih. Oke, baik gitu ya. Karena memang terutama untuk jenjang pendidikan dasar itu dilihat dari apa eh, proses berpikir mereka juga masih di level konkret ya. Jadi memang alat peraga ini menjadi hal yang penting sekali gitu ya. Sehingga CPA atau konkret pictorial abstract ini menjadi relevan untuk pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, rupanya kita akhiri saja pertemuan kita dengan beberapa pertanyaan. Maksudnya pertanyaan nanti mesti ada kelanjutannya katanya Pak Wi untuk topik-topik yang mungkin perluasannya begitu ya. Barangkali ini jadi apa saran untuk rapi selanjutnya para para pengurus MN ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih seluruh rangkaian kegiatan webinar kita pada malam ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah standby ya dari awal sampai ke akhir sampai jam 9 lebih ini. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Alhamdulillah. Pak Eko. Pak Eko, mangga Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Ani. Baik Bapak Ibu, makasih juga kepada Pak Wi selaku narasumber yang sudah memberikan trigger yang luar biasa sih. Buat saya ini tadi juga banyak sekali kita banyak belajar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wi tadi, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar ladil nggih. Yang pertama karena nanti sertifikat akan dikirim setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Sertifikat nanti akan ada di dalam microsite-nya Bapak Ibu ya. Jadi di Rapi MN itu ada microsite yang nanti sertifikat dan juga materi nanti akan kita kirimkan di sana juga Bapak Ibu. Mungkin itu untuk kegiatan malam hari ini untuk Rapi. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada murid-murid kita. Terima kasih kepada Bu Ani selaku moderator, Pak Wi selaku narasumber, Pak Pres, dan juga teman-teman tim WMN dan juga kepada Bapak Ibu pemerhati MN Lovers ya, MN Lover dan juga seluruh peserta. Terima kasih. Yang terakhir, Bapak Ibu silakan bisa menyalakan kamera. Kita ambil fotonya dulu Bapak Ibu ya. Kita foto bersama. Oke. Halo misternya. Halo Mas Eko, keren, Oke. keren. Baik kok. Terima kasih. Ya. Oke ya Bapak Ibu. Videonya nggak bisa kebuka ini. Ya, saya ambil 1, 2, 3. Masih 1, Bapak Ibu, sebentar. Baik kok. Baik kok. Ya, Bu. Sertifikat akan dikirim kemana? Nanti ada di microsite Bapak Ibu ya. Untuk sertifikat nanti akan ada di microsite-nya. Jadi ditunggu aja. Yang penting Bapak Ibu mengisi eh, daftar hadir. Hadir. Ya, yang penting mengisi daftar hadir dulu. Oke, terus nomor halaman 1, sekarang halaman 2, Bapak Ibu 1, 2. Sudah pada keluar sepertinya sebagian. Tadi ada 80-an lebih ya.
Sekarang tinggal 50. Saya di fotonya duluan. Berarti beberapa nganu sih, Bu. Saya cuma ngambil beberapa aja, soalnya saya sambil kegiatan. Oke, yang lain Pak kebanyakan pada ini, pada ditutup Off cam. kameranya, Ada off cam. off cam, pada malu pakai baju kebesaran katanya.